Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, faliyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau mending no komen saja. Karena hashtag kita itu adalah ngobrol juga ibadah. Kesempatan kali ini, kesempatan di 10 akhir bulan Ramadan, selain kita memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahmi, memperbanyak itikaf, ya salah satunya dengan cara seperti ini, karena kan keadaannya lagi lockdown, sangat tidak memungkinkan untuk itikaf di masjid. Pada kesempatan kali ini saya akan mengundang seorang yang bekerja di klinik kesehatan, terutamanya klinik kesehatan kecantikan ya. Beliau ini adalah seorang perempuan, seorang ibu, sudah mempunyai 2 anak, seorang istri juga dari seorang wirausaha. Beliau ini orangnya sangat asik. Oleh karena itu, mari kita malam ini ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya bersama doa. Nama beliau adalah, karena orang Padang ya, saya selalu memanggilnya Uni, tapi bisa juga dipanggil Ibu. Namanya adalah Ibu Dini. Ya, mangga silahkan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk semuanya. Izin nyapanya dibarengi, ditemani sama suami. Insya Allah di studionya dibarengi sama suami. Gimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sampai saat ini, sampai 10 terakhir ya, Ya, puasa. mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat. Karena 10 akhir itu kan itkum minanar, Ya, dilepas betul. daripada api neraka. Nah, mudah-mudahan 10 akhir ini kita nggak termasuk orang-orang yang nanti Amin. menghuni neraka. Nah, Bu, kan lagi corona ini ya, Ya, betul. masih berkegiatan, masih berkegiatan atau tidak? Karena kebetulan saya bekerja di klinik kesehatan, jadi tiap hari saya bekerja. Masih, Dan tiap subhanallah. hari saya selalu ke klinik. Wah. Jadi tidak bisa saya, istilahnya ada namanya stay at home. Saya sih pengen banget Pak Ustaz Betul, stay at betul. home, tapi gimana bisa kalau kita mau nyuntik pasien gitu kan, Benar, atau kita benar. pengen ngasih obat, nggak mungkin kan. Jadi kita tetap posisinya masuk. Tapi saya bismillah aja, artinya saya memang di sini kan bekerja, meskipun memang pada saat ini sedang corona itu memang sudah membooming sampai ke seluruh dunia, istilahnya kan gitu. Kalau dikatakan takut, terus terang saya takut. Karena posisi ini, penyakit ini kita nggak tahu kan. Betul. Apalagi saya di garda terdepan yang Di posisi bidang kesehatan. Ya. dan saya melayani langsung dengan pasien itu berhadapan sekitar 1 meter kan. Betul. Tapi kita kan nggak tahu namanya, kalau penyakit memang sudah kedap, kalau kena ya kena gitu kan. Betul banget. Sebenarnya saya pasrah, jadi semuanya saya serahkan sama Allah. Di Betul sini saya banget. ibadah, Betul saya banget. bismillah. Mudah-mudahan saya dengan istilahnya berjuang untuk membantu yang pasien-pasien kita yang sakit bisa segera sembuh. Itu Amin, saja harapan amin, saya. ya Rabbal alamin. Iya, Pak Ustaz. Dan tidak ada istilah lagi stay at home, semuanya beraktivitas Iya, seperti tetap. normal kembali. Jadi saya tetap normal semua, bukan hanya di bagian kesehatan ya. Kalau sekarang kan kesehatan yang paling Betul banget. depan. Baitul Ahad mau ngulik-ngulik tentang hubungan pengalaman Ibu bersama doa, boleh? Boleh. Oke. Dengan Tapi senang sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang Oke. Baitul Ahad biasa tanyakan, kita ada pertanyaan yang hati. langsung dijawab bisa, Mbak ya, Bu Oke, ya. insya Allah. Kaya atau bahagia? Bahagia. Karir atau ibu rumah tangga? Saya lebih suka karir sih. Doa minta ampun atau doa minta rezeki? Udah minta ampun. Serius atau bercanda? Sersan aja. Serius Sersan. apa sih? Serius santai. Serius tapi santai. Iya. Terima kasih banyak. Gini, Baitul Ahad itu kan fokus tentang doa, karena doa itu adalah bagian daripada ibadah. Betul. Menurut Bu Dini, Ya. Uni Dini, Mm-mm. apa sih doa itu? Kalau untuk saya ya, itu saya mendefinisikan doa, ya, mendefinisikan doa itu adalah saya berkomunikasi dengan pencipta saya, dengan Allah ya di Allah. sini ya, Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan dengan manusia, sesama manusia, itu kan kita gampang ya, misalnya kita meminta sesuatu nih dengan saudara kita gitu kan, ya, sama manusia, itu dia tinggal minta, bilang gitu kan, bisa langsung ketemu gitu Betul kan, face to banget. face. Betul. Tapi Bang. kalau dengan Allah, cara saya minta dengan Allah itu komunikasinya ya berdoa. Betul, Jadi Bang. apapun yang saya minta, saya lakukan pada saat saya berdoa setelah saya sholat. Nah itu definisi yang saya punya untuk masalah betul. doa. Bisa juga. Ketika doa dianalogikan sebagai komunikasi, berarti kan membutuhkan alat-alat untuk berkomunikasi. Seperti ketika kita ingin berkomunikasi dengan sesama manusia, sekarang ada alat komunikasi, alat bantu, yaitu HP. Nah begitu juga dengan doa, ada alat bantunya, yaitu ayat Al-Quran, doa-doa dari Rasul, kemudian doa-doa dari para ulama. Bisa juga dengan
kekuatan yang lain, alat-alat bantu yang lain seperti puasa, seperti bersedekah. Nah, itu bisa mempercepat keinginan kita, berkomunikasi kita dengan Allah. Kemudian yang kedua nih, ada pengalaman hebat nggak nih tentang sebuah doa sehingga pengalaman itu nggak pernah terlupakan dan kejadian itu malah menambah yakin bahwa Allah itu maha mengabulkan? Ada. Kalau dikatakan doa itu yang membuat saya tidak pernah lupa sampai sekarang, itu ada satu yang pada saat itu posisi saya tidak posisinya seperti sekarang. Betul. Kalau sekarang kan saya kebenaran alhamdulillah masih berrezeki bekerja ya. Betul. Dan sekarang saya alhamdulillah punya suami. Kalau yang pada saat itu sekitar 2 tahun yang lalu itu saya masih single parent. Jadi artinya saya punya anak 1. Nah, pada saat itu saya benar-benar posisi tidak bekerja. Betul. Ada kurang lebih 5 bulan. Saya tidak bekerja. Jadi saya hanya menafkahkan anak saya melalui tabungan saya yang ada. Udah, saya mengandalkan itu. Sisanya gitu. Iya, sisanya yang ditabungan berapa ya udah itu aja buat menghidupi anak saya karena saya memang tidak ada pemasukan. Itu 2 tahun ke belakang itu. 2 tahun ke belakang. Jadi ada kurang lebih 5 bulan saya itu nganggur dan pada saat itu saya single parent, saya nggak punya kerjaan, saya punya anak, saya punya tanggungan gitu kan. Betul. Sementara maaf ya pemirsa, bukan saya sombong, kebenaran ada juga cicilan mobil gitu kan. Jadi saya harus bayar itu semua memakai uang tabungan yang saya punya pada saat itu. Nah, pada saat terakhir bulan kelima kalau nggak salah, itu memang mendekati bulan untuk Idul Adha. Ya, korban. Dan kebenaran memang saya pada saat itu di tabungan saya tinggal menipis. Ini sengaja ya saya sebutkan jumlahnya, bukan bermaksud syariah, bukan. Iya. Tapi karena memang saya merasakan efek dari saya mengeluarkan uang sebesar itu, tapi hasilnya lebih besar dari itu, akhirnya saya ceritakan di sini. Betul, nggak apa-apa. Ya. Dan kebenaran pada saat itu saya hanya punya duit 2 juta di tabungan saya. Nah 2 juta itu sebenarnya kalau misalkan saya pakai untuk keperluan saya masih bisa tuh. Untuk bayar sekolah anak saya, untuk beli susu anak saya, gitu, untuk keperluan saya pribadi, misalkan kayak beli beras gitu kan, segala macam masih bisa. Tapi pada saat itu saya mikir, ya Allah, ini gimana hidup saya? Karena posisinya saya kan nggak tahu ke depan ya Pak Ustadz ya. Sementara tabungan saya tinggal 2 juta. 2 jutanya itu. Tinggal 2 juta. Di tabungan saya nggak ada lagi. Tinggal itu 2 belum juta. Dipotong kalau pengambilan, kalau biaya per bulan. Belum ada yang biaya investasi pokoknya kan. 2 juta aja ya, itu tinggal 2 juta di tabungan saya. Udah nggak ada lagi. Nah, saya minta sama Allah. Jadi saya sholat gitu ya. Saya udah bingung artinya, ya Allah, saya tuh harus gimana ya, maksudnya posisi saya sekarang saya udah punya duitnya tinggal 2 juta. Sementara saya masih punya anak. Saya nggak kerja gitu kan. Iya, nggak mungkin saya hanya mengandalkan 2 juta untuk kedepannya kan gitu. Jadi saya harus usaha ini. Terus akhirnya saya ngambil sikap berdoa. Jadi malam-malam saya sholat gitu kan. Ya jeleknya saya memang ketika saya ada perlu ya saya berusaha tahajud gitu kan. Nah, biasanya saya biasanya santai-santai aja gitu, tapi ibadah yang wajibnya tetap saya jalankan gitu kan. Nah itu saya kira sholat tahajud. Nah terus saya berdoa, saya minta sama Allah. Nah, saya minta misalnya yang terbaik lah misalnya buat saya ke depan gimana. Nah saya karena pada saat itu mendekati hari raya Idul Adha, akhirnya saya bilang sama saudara saya, sama adik saya bilang saya punya duit nih 2 juta, cuma 2 juta gitu kan. Jadi udah tolong cariin kambing, saya bilang itu seharga 2 juta ini. Terserah deh berapa kilo ini dapatnya yang 2 juta ini. Pokoknya dapetin seharga 2 juta dan bisa dikurbankan. Saya bilang gitu sama adik saya, ya pemirsa ya. Akhirnya dapatlah tuh sama adik saya, dapat seharga 2 juta gitu kan. Ya sudah saya pasrah, pada saat itu saya bilang ya Allah, saya pasrahkan, saya kurban ya. Saya niat lillahi ta'ala aja deh, saya berarti ikhlaskan. Kosong tuh, tabungan kosong. Tabungan saya habis. Tabungan saya nol. Terus saya nggak mikir tuh maksudnya besok saya makan walaupun gimana ya? Di tabungan kosong, tapi Allah tetap ada kan Bu ya. Allah tetap, saya yakin. Saya pikir Allah pasti ngasih rezeki lah, istilahnya semut aja bisa makan. Masa saya manusia nggak bisa makan gitu kan? Jadi udah saya nggak mikirin tuh. Biarin aja saya habis 2 juta. Biarin saya nggak punya duit, biarin gitu. Besok anak saya biarin, besok gimana besok gitu kan. Terus itu kan masih ada tuh 2 juta itu saya udah kasih untuk beliin korban. Kita berkorban kan ya istilahnya. Berkorban, terus saya tetap dengan senang gitu kan, saya berbagi, saya senang gitu kan, meskipun pada mumet juga Pak Ustadz. Karena ya Allah gimana ya, sudah punya duit gitu kan, sementara yang namanya hidup kita nggak bisa realistis kan, bahwa hidup itu memerlukan uang gitu. Betul kan banget. Akhirnya ya udah biarin, nanti gimana nanti. Iya. Tapi udah bulat itu mau dikeluarin, mau dikorbanin. Pokoknya gitu. Saya ngeluarin duit itu, saya niatnya berkorban. Dia biarin saya habisin. Biarin nggak punya duit, biarin. Ketakutan, kekhawatiran, khawatir dikit memajar lah, apalagi seorang ibu gitu ya.
ada perasaan itu. Ada, Karena saya tetap pikir ya gitu Allah ya. gimana ya besok anak Tapi saya. berani ngambil keputusan itu, Bu. Tapi saya bilang biarin aja lah, keluarin aja 2 juta gitu kan. Biarin habis lah gitu kan. Masa Allah nggak kasih, pasti kasih. Itu yakin saya begitu. Karena saya punya prinsip kan prasangka Allah itu tergantung prasangka umatnya. Betul banget. Nah, jadi saya berpikiran masa ya Allah nggak kasih, pastilah insya Allah. Saya yakin kok Allah pasti kasih. Dan Biarin akhirnya aja. gimana itu, Bu? Setelah saya melakukan itu, seminggu berselang saya berkurban, Seminggu. itu saya ingat seminggu setelah saya berkorban, kebenaran pada saat saya bekerja di tempat saya yang lama, itu rekan sesama manajer istilahnya teman saya tuh ngasih info ke saya. Jadi dia nelfon saya, dia tanya, halo Mbak, dia bilang gitu, kenapa? Gue bilang gitu kan, Mbak, lu udah kerja belum? Katanya gitu. Sekarang nih, lu ngedek gue gitu, jadi gue pengangguran sejati gitu kan, gue lagi pengacara nih gitu kan, pengangguran tanpa acara, gitu sama temen kan, jadi kita belak-belakan aja. Oh masih Mbak, jadi lu masih belum kerja? Iya nih, lu ada nggak channel nih? Kali aja kalau misalkan ada gue mau nih gitu kan. Wah kebeneran nih, kata teman saya gitu. Kebenaran gimana? Lu tahu kan dong gitu. Ya tahu lah kan, itu kan klinik yang sebelumnya sama gue juga gitu. Ya itu, dia itu kan punya 2 klinik gitu. Nah tapi belum ada yang maintain, dia bilang gitu. Nah dia minta kalau misalkan lu gak keberatan, mau nggak katanya jadi manajernya. Ah serius loh gitu kan. Posisi saat itu nganggur punya. Nganggur. Saya nganggur. Langsung beneran, iya beneran. Serius nih, iya. Bener gimana caranya? Yaudah datang aja besok, katanya suruh ke tempat dia di tempat kerjanya. Akhirnya saya datang. Dan akhirnya kerja di klinik kesehatan Akhirnya itu. saya kerja di klinik kesehatan. Itu jarak waktu dari kurban itu seminggu. Saya ingatnya seminggu. Subhanallah. Jadi saya benar-benar nggak takut, maksudnya duit saya habis, dan saya nggak takut istilahnya saya nggak punya duit, dan saya nggak takut istilahnya anak saya masih nggak makan, itu saya nggak takut. Padahal kalau misalkan mungkin mikirin dunia ya, duit 2 juta lumayan juga kalau misalkan ditahan-tahan gitu kan. Tapi kan saya lihatnya efek panjang gitu loh. Dan kebenaran Pak Ustadz, alhamdulillah saya udah mau hampir 4 tahun bekerja di klinik itu dengan pertamanya saya dengan niat yakin mengeluarkan uang yang 2 juta itu. Dan ketika posisi nggak ada apapun yang kita bisa andalkan, malam-malam ibu berdoa gitu. Doa yang lebih didulukan gitu. Saya minta sama Allah, benar-benar saya minta sama Allah, karena saya yakin ya cuma sama Allah yang saya bisa berlindung dan meminta, udah itu aja. Karena kan waktu itu saya single parent, minta sama siapa? Kalau ada suami mungkin saya minta sama suami gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada yang menemani. Sekarang anaknya pun sudah sekolah, ibunya juga udah 4 tahun sekarang. Kurang lebih 4 tahun. Tuh Allah ma'ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku karena akulah yang maha mengabulkan. Aku pasti mengabulkan gitu. Iya betul banget itu, jangan ragu dan Jangan, harus yakin. Harus yakin. Subhanallah. Yang berikutnya nih, ada satu teks doa nggak Bu yang nggak pernah ketinggalan doa itu? Oke. Kalau untuk doa udah pasti ya, untuk orang tua gitu kan. Berfili lah wali daya gitu ya, pasti udah hafal semua deh, itu udah yakin saya. Itu nomor 1, nggak pernah saya lupa gitu kan, karena orang tua saya kebenaran 1 sudah meninggal, bapak saya, dan 1 alhamdulillah masih ada mama saya. Makanya saya berusaha menjaga sekali mama saya ini ya. Jadi saya berusaha sekali untuk beribadah maksudnya sama mama saya gitu kan. Nah jadi menyenangkan mama saya. Tapi ada 1 memang yang saya tiap malam itu kalau saya selesai sholat ngaji, ada 1 surat yang saya nggak pernah tinggalin. Itu buat bapak saya tunjukkan yang udah nggak ada. Suratnya surat Al-Muluk di juz 29. Iya Pak Ustaz. Kenapa saya baca surat Al-Muluk? Al-Muluk itu banyak khasiatnya buat orang yang sudah nggak ada. Yang saya tahu, kalau nggak salah nih ya, bukan saya paling pinter gitu ya pemirsa, tapi yang saya tahu surat Al-Muluk itu khasiatnya ada untuk 1 buat orang meninggal dilapangkan kuburnya, 2 diterangi kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, nikmat kubur dapat. Nah itu yang saya dapat dari surat Al-Muluk, karena seperti itu. Makanya karena memang saya yakin itu terus yang saya baca setiap sholat buat bapak saya. Saya kirim tuh Pak Ustadz. Jadi surat Al-Muluk itu nggak pernah lepas tuh dari saya tuh. Setelah saya baca surat yang, misalkan saya ngaji kan pasti ada ya kajian saya tuh sampai juz berapa gitu kan. Nah kalau Al-Muluk mah rutin menjadi buat saya wajib media saya berikan doa lah gitu ya. Nggak apa-apa karena kan Al-Fatihah juga Al-Quran, tapi dipakai untuk media doa. Surat Al-Falaq juga sama untuk mengusir jin, sama bisa juga Al-Quran tapi digunakannya untuk berdoa. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung kan. Iya, betul. Apalagi surat Al-Muluk, apalagi kalau 1 Quran dibaca semua. Jos itu buat kadang-kadang gitu Pak Ustadz, tapi kayaknya banyak setannya juga ya pemirsa, lebih banyak gantuknya, capeknya gitu kan. Itu dia, gitu. Jadi yang paling penting ya udah saya ambil yang itu yang saya maksud buat bapak saya, itu Al-Muluk yang pasnya gitu. Sebenarnya ada lagi sih Pak Ustadz yang lain. Boleh
saya kan boleh. untuk menambah rezeki Mm-mm. itu saya minta pakai surat Al-Waqiah. Itu pun bapak Surat. saya yang mengajarkan. Ya, jadi kata bapak saya kalau mau rezekinya ada berlebih, rajin tiap hari baca surat Al-Waqiah. Bapaknya Ibu Uni itu kepala sekolah jurusan agama lah, sama seperti saya dulu. Tapi kuliahnya dulu di Bandung, Bu ya. Iya, Dulunya di sarjana UIN agama, Bandung, UIN. sarjana. Tapi beliau sekarang udah meninggal. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa beliau. Kemudian Bu, kasih pesan-pesan dong yang terakhir nih kepada sahabat Baitul Ahad pada lagi asik seperti ini ya. Oke ya, lebih enak ya padahal ya. Oke, kalau buat saya ya istilahnya pesan-pesannya buat semua pemirsa yang ada di YouTubers ini cuman satu, artinya kita itu jangan pernah takut sama namanya kehidupan dunia ini dan harus yakin terhadap apa yang kita inginkan, minta sama Allah, insya Allah diijabah, dapat. Yang penting kita yakin dan kita ikhlas, kita pasrahkan semuanya sama Allah. Jangan kita ada keraguan, misalkan kalau mau mengeluarkan uang atau mau bersedekah gitu kan. Sekalipun kita udah nggak ada, justru biasanya yang paling makbul itu ya itu pada saat benar-benar nggak punya duit, kita pasrah semua ikhlas, berarti kan menggantungkan 100% terhadap Allah, istilahnya gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah aku beribadah. Terus hanya kepada Engkau juga ya Allah aku meminta pertolongan. Nah, salah satunya Bu ya, saya teringat tuh doa memang naik ke langit semua. Naik ke langit semua. Tapi yang gampang diijabah, yang mustajab itu kita ibarat pisau. Ketika pisau menembus kertas misalnya, kalau pisau itu ibarat doa, ada pisau-pisau yang tumpul. Nah, pisau-pisau yang tajam ini doanya itu bisa kita asah dengan puasa, bisa kita asah dengan sodako, bisa dengan amal ibadah yang lain. Jadi si doanya tuh nanti tajam gitu, set ngebeset. Rajin juga sholat pakai sayap-sayap ya Pak Ustadz, surat rawatibnya kalau bisa, itu insya Allah. Jadi jangan cuma wajib, misalkan wajib dibarengin tuh sama rawatibnya, sunat-sunat yang mengikutinya, itu insya Allah sebagai penambalnya. Iya, betul. Ibu, aduh, ini terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan kedatangan Ibu menginspirasi penonton di Baitul Ahad ini untuk berbicara di sini juga dan memberikan pengalamannya yang kita dapatkan sebagai ilmu dan bisa di-share. Dan bukan bermaksud ria ya Pak Ustadz, bukan ya, pemirsa bukan ya. Ini namanya tahadus binikmat. Itu kan sebuah kenikmatan. Ketika kita ditolong sama Allah kan itu kenikmatan. Betul. Yang harus diceritakan sama orang bahwa Allah udah nolong saya loh. Oh berarti Allah ada, benar-benar ada gitu. Benar-benar ada, dan saya alhamdulillah sudah merasakan. Dan alhamdulillah berkahnya sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Terima kasih sahabat Baitul Ahad, ambil yang bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Mohon maaf apabila saya dan Umi berbicara salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.